Dari dapur sempit, lahir aroma yang menyalip antrian pagi di warung. Lampu menyala sebelum subuh, oven berdetak seperti mesin cetak uang yang sah, dan loyang demi loyang meluncur tanpa henti. Setiap bungkus roti empuk terasa seperti tiket kecil menuju omset jutaan per hari. Tidak ada trik sulap, hanya urutan langkah yang rapi, hitungan yang jeli, dan resep yang memeluk kelembutan lebih lama dari hari biasa. Inilah perjalanan yang membuat rak warung tampak hidup, membuat pemiliknya tersenyum, dan membuat Anda ingin menyalakan kompor lebih awal dari biasanya. Kita susun semua rahasia dengan bahasa sederhana yang langsung bisa dipraktikan. Kita rancang peta rute yang memotong biaya tanpa memotong rasa. Kita tetapkan harga yang ramah dompet namun tetap menggemukkan margin. Detik ini juga, rumah Anda siap bertransformasi menjadi pusat distribusi kecil yang percaya diri. Pegang naskah ini erat, karena di ujung bab ada resep yang menyalakan antrian sunyi di depan etalase warung tetangga. Jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga. Untuk kamu yang sudah tekan tombol subscribe, semoga dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dan dimudahkan dalam segala hal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bab 1. Blueprint roti empuk rumahan yang meledak di warung. Semua bermula dari satu adonan yang tampak biasa, namun pelan-pelan membuka jalan menuju rak warung yang tak pernah sepi. Bayangkan aroma roti baru matang pada pukul 6 pagi. Label sederhana yang bersih, lalu kotak titipan yang cepat kosong sebelum siang. Kita susun jalur ini setahap demi setahap, dari dapur yang rapi, angka yang tegas, hingga resep yang menjaga empuk lebih lama dari yang dikira. Gambaran usaha dan alur titip. Modelnya sederhana namun tajam. Produksi di rumah pada dini hari, pengemasan langsung setelah roti hangat turun suhu. Pengantaran menuju 5-8 warung dalam radius 3 km. Sistem titip dengan bagi hasil yang jelas. Harga konsumen Rp4.000 per buah. Bagi hasil untuk warung 25%. Pembayaran dilakukan saat pengambilan keesokan hari. Target laku, 95% per hari agar retur terkendali. Semua tercatat rapi di buku kecil dan salinan digital yang mudah diperiksa. Modal awal dan alat kerja. Agar mesin kecil ini berputar stabil, berikut rancangan modal yang ringkas dan realistis. Oven listrik 2 rak Rp2.500.000. Mixer adonan 7 liter Rp1.500.000. Loyang 10 buah Rp200.000. Timbangan digital Rp150.000. Baskom dan spatula Rp90.000. Sealer plastik Rp200.000. Rak pendingin Rp200.000. Total alat kerja Rp4.840.000. Modal kerja 3 hari pertama untuk bahan, kemasan, dan kas kecil sekitar Rp1.200.000. Total modal awal Rp6.040.000. Angka ini menjadi landasan agar produksi tidak tersendat saat penjualan mulai berlari. Rencana produksi dan kapasitas harian. Target produksi 300 roti per hari, pembagian kerja 6 siklus adonan, 1 siklus menghasilkan 50 roti ukuran 40 hingga 45 gram. Waktu per siklus kurang lebih 45-60 menit termasuk fermentasi singkat dan panggang. Jadwalnya padat namun ritmis. Adonan pertama mulai pukul 3:30. Panggang pertama pukul 4:30. Pengemasan mulai pukul 5:30. Pengantaran pukul 6:30. Pengambilan stok sisa dan setoran dari warung kemarin dilakukan bersamaan dengan menitipkan batch baru sehingga arus kas berputar harian. Biaya per unit dan proyeksi laba. Asumsi harga bahan wajar di pasar kota besar saat ini. Rincian biaya per 50 roti untuk 1 siklus. Tepung terigu protein tinggi 1 kg Rp14.000, gula pasir 200 gram Rp3.000, susu bubuk 50 gram Rp7.000, ragi instan 10 gram Rp800, telur buah butir Rp5.000, garam 15 gram Rp200. Total bahan Rp34.800 setara Rp696 per roti. Kemasan plastik dan label Rp350 per roti. Listrik dan gas dipukul rata Rp80 per roti. Biaya angkut harian Rp20.000, jika dibagi rata sekitar Rp67 per roti pada produksi 300 roti. Total biaya variabel per roti kira-kira Rp1.126 tambah biaya angkut Rp20.000. Perkiraan laba harian setelah biaya variabel sekitar Rp497.200.
Penyusutan alat dapat ditaksir 12 bulan sehingga beban hariannya kecil dan tidak mengganggu arus kas awal. Dengan ritme ini, modal kerja berputar cepat dan alat kerja terbayar dari laba yang konsisten. Strategi titip jual dan kendali mutu. Pilih warung yang ramai pejalan kaki, dekat sekolah, dekat halte, atau di gang yang tembus ke jalan besar. Tawarkan uji jual 2 hari agar pemilik warung melihat kecepatan laku. Beri label tanggal produksi yang jelas. Tegaskan ganti rugi jika kemasan cacat. Sediakan 2 rasa inti yang laku cepat yakni coklat dan keju, serta 1 varian rotasi mingguan agar selalu menarik. Jaga standar kebersihan meja kerja, sarung tangan saat pengemasan, dan pendinginan cepat sebelum kemasan. Dengan 3 poin ini, pemilik warung cenderung memberi lokasi display yang lebih terlihat karena perputaran tinggi selalu menguntungkan. Resep rahasia. Kunci empuknya terletak pada biang matang yang disebut tangjong. Biang ini menjaga kelembapan remah, menahan empuk lebih lama, dan memberi gigitan yang lentur. Komposisinya 5 bagian air dan 1 bagian tepung yang dimasak sebentar hingga mengental. Saat biang bersatu dengan adonan utama, glutan merangkap uap dengan stabil sehingga roti mengembang merata, kulit tipis dan tetap lembut sampai malam. Cara pembuatannya. Siapkan biang. Campur 250 ml air dengan 50 gram tepung terigu. Aduk di api kecil hingga mengental halus. Angkat dan dinginkan sampai hangat kuku. Siapkan adonan utama untuk 50 roti. Campur tepung terigu protein tinggi 1000 gram, gula pasir 200 gram, susu bubuk 50 gram, ragi instan 10 gram, dan garam 15 gram. Aduk kering sampai rata. Masukkan 2 butir telur, biang hangat dan air dingin 550 ml. Uleni mesin dengan mixer hingga setengah kalis, tambahkan margarin 120 gram, lanjutkan ulen sampai kalis elastis dan permukaan adonan licin. Bagi adonan menjadi 50 bagian setara, bulatkan rapi, diamkan 15 menit agar rileks. Isi dengan coklat atau keju sesuai varian. Susun di loyang yang sudah dialasi kertas panggang. Fermentasi akhir sampai mengembang 2 kali lipat. Oles tipis susu cair agar permukaan lembut. Panggang pada suhu 175 derajat selama 12-15 menit hingga keemasan muda. Keluarkan dan oles margarin tipis saat panas untuk kilat dan aroma. Dinginkan di rak sampai hangat. Masukkan ke kemasan bening. Tutup rapat dengan sealer. Tempel label tanggal produksi. Susun dalam kotak titipan untuk rute warung pagi ini. Bab 2, rahasia strategi pemasaran agar untung maksimal. Ada langkah kecil yang membuat rak warung terasa selalu baru. Ada kalimat singkat yang membuat pembeli meraih 1 bungkus lagi. Ada ritme titip ambil yang pelan namun pasti mengunci arus kas positif setiap sore. Kita buka satu persatu hingga semua terasa seperti tombol yang tinggal ditekan dan omset harian merangkak naik tanpa perlu teriak promo. Pemetaan wilayah dan jalur emas, mulai dari peta sederhana di kertas, gambar lingkar 3 km di sekitar dapur, tandai sekolah dasar, halte, bengkel motor, fotokopi, dan minimarket lokal. Prioritaskan warung yang berada di jalur pergi dan pulang sekolah, serta jalur pekerja harian. Target awal 8 warung dalam 2 jalur berbeda agar distribusi resiko merata. Ukur waktu tempuh antar warung dengan stopwatch di ponsel dan catat ke buku ruta. Rute yang baik menekan biaya angkut dan menjaga roti tetap hangat saat tiba di rak. Strategi harga dan paket nilai. Harga ecer Rp4.000 tetap menjadi jangkar. Tambahkan paket hemat 3 buah roti dengan harga Rp11.000 agar keranjang rata-rata naik lebih dari 2 unit. Rumusnya sederhana. Jika dalam satu warung per hari terjual 20 paket hemat dan 10 ecer, unit terjual mencapai 70 buah di satu titik. Dengan 8 warung, potensi terjual 560 unit. Pada tingkat terjual 90%, angka realistis menjadi 504 unit. Dengan penerimaan bersih Rp3.000 per unit setelah bagi hasil, potensi penerimaan bersih Rp1.512.000 per hari sebelum biaya variabel. Sesuaikan paket nilai dengan kebiasaan lokal. Untuk kawasan sekolah, paket 2 roti Rp7.000 bergerak lebih cepat. Untuk area perkantoran kecil, paket 3 roti Rp11.000 lebih kuat.
Display yang membuat tangan bergerak. Sediakan kotak display bening berlabel HPP dan tanggal produksi pada sisi bawah label agar tidak mengganggu pandangan. Tata pilamita rendah 3 tingkat. Baris depan untuk 2 varian inti, baris belakang untuk varian rotasi. Gunakan kertas harga berwarna netral dengan angka tebal dan singkat. Tambah kartu kecil bertuliskan roti baru matang pada jam tertentu agar terjadi momen rebutan sunyi. Minta pemilik warung menaruh display di sisi kanan kasir, karena mayoritas pembeli memegang dompet dengan tangan kanan. Detail kecil ini menambah sentuhan terakhir sebelum uang berpindah tangan. Mesin promo tanpa biaya tinggi. Bawakan sampel kotong kecil di hari pertama titip. Ajak pemilik warung mencicipi bersama 2 pelanggan pertama yang datang setelah Anda menata display. Sisipkan 2 bungkus gratis per hari untuk pemilik warung sebagai goodwill. Ganti dengan stiker kecil yang mereka tempel di etalase bertuliskan roti empuk hari ini. Kirim foto rak yang rapi ke status gawai Anda setiap pagi. Minta izin memotret rak warung yang ramai untuk diunggah di status milik pemilik warung. Efeknya ganda. Rak tampak hidup, pemilik warung merasa diajak naik panggung, dan pelanggan ikut penasaran melihat apakah rak masih ada stok saat mereka lewat. Negosiasi yang membuat warung nyaman. Sampaikan 3 janji sederhana. Pertama, retur penuh untuk kemasan bocor atau keriput. Kedua, penggantian varian jika satu rasa kurang laku agar rak tetap segar. Ketiga, setoran dilakukan besok pagi dengan catatan ringkas yang mudah diaudit. Ucapkan angka bagi hasil secara lugas. 25% bersih untuk warung. Tulis di buku rute Anda dan minta tanda paraf singkat. Kejelasan angka membuat pemilik warung merasa aman dan membuka ruang display yang lebih strategis. Ritme restock yang memelihara kesegaran. Atur 2 gelombang kecil di awal ekspansi. Gelombang pertama pukul 6.30 saat arus sekolah. Gelombang kedua pukul 10.30 untuk mengisi ulang titik yang cepat kosong. Jangan menunggu habis total. Prinsipnya, rak setengah kosong harus tampak seperti sengaja diisi berkala. Psikologi ini membisikkan bahwa produk bergerak terus dan pembeli tidak ingin tertinggal. Rotasi rasa yang menahan rasa penasaran. Pertahankan 2 rasa inti setiap hari. Tambahkan 1 rasa rotasi yang berubah tiap 2 atau 3 hari. Tulis rasa rotasi di kartu kecil bertuliskan rasa minggu ini. Dengan pola ini, pelanggan yang sudah puas dengan rasa inti akan mencoba varian rotasi tanpa perlu diskon. Jika satu varian rotasi bergerak lebih lambat, alihkan menjadi paket hemat agar tidak tinggal sebagai retur. Kontrol data harian yang mudah dipahami. Gunakan buku rute dengan 4 kolom. Titik warung, jumlah titip, jumlah kembali, jumlah setor. Tambah 1 kolom kecil untuk catatan singkat seperti jam ramai, komentar pembeli, dan permintaan rasa. Di akhir hari, hitung tingkat terjual tiap warung. Jika satu titik hanya terjual kurang dari 40% selama 2 hari berturun-turun, kurangi stok dan pindahkan ke titik lain yang lebih cepat. Jika satu titik konsisten di atas 80%, tambah stok 10-20% keesokan hari. Keputusan kecil berbasis data ini yang mendorong kurva omset menanjak tanpa membuang bahan. Optimasi biaya agar margin makin tebal. Jaga kemasan pada Rp350 per unit dengan membeli dalam bal besar untuk 2 pekan. Standarkan ukuran adonan agar berat konsisten sehingga HPP terjaga. Rancang rute satu arah yang membentuk huruf U agar tidak bolak-balik. Dengan rute efisien, biaya angkut menurun dan waktu Anda kembali ke dapur lebih cepat untuk menyiapkan gelombang kedua. Listrik ditekan lewat manajemen panas. Panggang 2 loyang sekaligus dan hindari membuka pintu oven saat menit awal agar panas tidak terbuang. Skenario omset jutaan per hari, hitung sederhana untuk 8 warung aktif. Target rata-rata per warung 60 unit terjual per hari, total 480 unit, pada tingkat terjual 90% realistisnya 432 unit. Dengan penerimaan bersih Rp3.000 per unit, penerimaan bersih Rp1.296.000 per hari, kurangi biaya variabel per unit, rata-rata Rp1.126, total sekitar Rp418.000. Sisakan beban angkut, plastik tambahan, dan taksiran susut barang sekitar Rp30.000. Laba harian bersih berada di kisaran Rp848.000. Angka ini terus menebal ketika 2 titik terbaik Anda naik menjadi 80 unit per hari dan paket hemat mendorong keranjang. Skrip jualan 5 kalimat yang ringkas. Salam hangat, sebut nama pemilik warung. Tunjukkan 2 fakta kecil yaitu cepat laku di warung tetangga dan setoran rapi setiap hari. Tawarkan uji titip 2 hari dengan retur tanpa ribet. Jelaskan paket hemat yang menaikkan keranjang. Tutup dengan janji rak selalu rapi dan stok selalu segar. Checklist eksekusi 5 pagi. Adonan matang, kemasan siap, label tanggal jelas, rak display bersih, kartu harga singkat, varian rotasi siap, rute uji waktu selesai dicatat, buku rute terbuka dengan stok per titik, sampel potong kecil untuk 2 pelanggan pertama tersedia. Begitu ritme ini berjalan, roti yang empuk berbicara sendiri di rak. Pemilik warung menjadi penyiar paling efektif dan angka di buku rute menunjukkan kenaikan yang tidak sulit disangkal.
Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika cerita dan langkahnya membantu, tekan suka agar konten ini menjangkau lebih banyak pelaku usaha rumahan. Tinggalkan komentar tentang pengalaman Anda menitipkan roti di warung, ide rasa favorit atau tantangan yang sedang dihadapi, karena setiap catatan Anda menjadi bahan untuk materi berikutnya yang lebih tajam. Tekan subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak melewatkan pembaharuan resep, jadwal produksi harian, dan strategi pemasaran yang langsung bisa dipraktikkan. Bagikan video ini kepada tetangga, teman, atau pemilik warung di sekitar rumah Anda supaya roda ekonomi kecil kita berputar lebih cepat dan lebih adil. Dukungan Anda membuat kanal ini terus menghadirkan panduan yang rapi, empuk, dan menguntungkan dari dapur rumahan menuju rak warung.